Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Ririn Setiawati di Mat 330304 Kalkulus Beubah Banyak. Pada video kali ini saya akan membahas terkait fungsi beubah banyak. Dalam pembahasan kali ini terdapat 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah pendahuluan terkait dengan sistem bilangan real dan fungsi 1 beubah. Yang kedua adalah fungsi 2 beubah. Yang ketiga adalah grafik fungsi 2 beubah. Yang keempat adalah kurva ketinggian, dan nanti ada pembahasan terakhir terkait dengan fungsi 3 beubah atau lebih. Terkait dengan pendahuluan fungsi beubah banyak, terlebih dahulu diharapkan mahasiswa dapat mempelajari terkait sistem bilangan real dan fungsi 1 beubah. Diberikan pendahuluan terkait dengan sistem bilangan real, diketahui R merupakan himpunan semua bilangan real. Untuk sembarang bilangan asli N diberikan Rn yang merupakan himpunan pasangan dari X1, X2 sampai dengan Xn, dengan X1, X2 sampai dengan Xn adalah anggota dari himpunan bilangan real. Dengan demikian Rn itu sama dengan R cross R sampai N kali. Diperhatikan untuk N sama dengan 2, maka di sini diperoleh R2 yang merupakan himpunan dari semua pasangan X1, X2 dengan X1 dan X2 merupakan anggota dari himpunan bilangan real. Sedangkan untuk N sama dengan 3 diperoleh R3 yang merupakan himpunan dari pasangan 3 bilangan X1, X2 dan X3, di mana X1, X2 dan X3 adalah anggota bilangan real dan seterusnya. Selanjutnya diberikan pengantar terkait dengan fungsi 1 beubah. Relasi F A ke B disebut fungsi dari himpunan A ke himpunan B jika untuk setiap X anggota A terdapat tepat 1 Y anggota B sehingga Fx sama dengan Y. Dalam hal ini himpunan A itu disebut dengan domain atau daerah asal fungsi F, sedangkan himpunan B adalah kodomain atau daerah kawan fungsi F. Dalam hal ini, domain fungsi F itu biasa dinotasikan dengan df. Apabila tidak disebutkan, maka disepakati bahwa domain fungsi F tersebut merupakan himpunan terbesar dalam bilangan real, sehingga F terdefinisi. Dengan demikian, domain F itu sama dengan himpunan di mana X anggota bilangan real, di mana Fx ada atau terdefinisi. Lebih lanjut, himpunan semua anggota B yang mempunyai kawan di A dinamakan dengan range atau daerah hasil fungsi F, dan biasa dinotasikan dengan RF atau image F. Dengan demikian, RF di sini itu sama dengan himpunan dari Y anggota dari kodomain, sedemikian sehingga Y sama dengan Fx untuk suatu X anggota dari domain F. Apabila kodomain F tidak disebutkan, maka kodomain merupakan himpunan bilangan real. Di sini diberikan contoh bagaimana menentukan domain dan range dari fungsi 1 beubah. Contoh yang pertama diberikan fungsi Fx itu sama dengan 1 per X dikurangi 2, di mana Fx di sini merupakan fungsi rasional. Nah, di sini diminta untuk menentukan domain dan range dari F sehingga F itu merupakan fungsi. Berdasarkan definisi, domain F itu adalah himpunan semua X anggota bilangan real di mana Fx ada atau terdefinisi. Maka supaya Fx atau sama dengan 1 per X dikurangi 2 itu ada atau terdefinisi, maka syaratnya adalah penyebut tidak boleh sama dengan 0. Atau X tidak boleh sama dengan 2. Maka df itu sama dengan himpunan dari X anggota bilangan real dengan X tidak sama dengan 2. Sedangkan range F atau daerah hasil dari F dinotasikan dengan RF, di mana RF itu merupakan himpunan dari Y anggota dari himpunan bilangan real,
di mana dipenuhi Y sama dengan Fx untuk suatu X anggota dari DF. Jadi di sini perlu diperhatikan bahwa X-nya di sini harus diambil dari DF. Harus diambil dari daerah domainnya. Nah, sehingga di sini diperoleh Y sama dengan 1 per X dikurangi 2 untuk X tidak sama dengan 2. Berarti di sini boleh bilangan bulat, boleh bilangan rasional, boleh bilangan irasional, boleh bilangan asli, yang penting dia tidak sama dengan 2. Dan oleh karena itu, maka Y, karena di sini pembilangnya adalah 1, maka Y itu tidak mungkin sama dengan 0. Oleh karena itu, daerah hasilnya itu merupakan himpunan dari Y anggota bilangan real dengan Y itu tidak sama dengan 0. Jadi, daerah hasil dari fungsi F sama dengan 1 per X dikurangi 2 dengan domainnya itu adalah X anggota bilangan real dengan X tidak sama dengan 2, diperoleh daerah hasilnya adalah semua bilangan real kecuali 0. Nah, berikut diberikan grafik dari fungsi F sama dengan 1 per X dikurangi 2. Kalau kita tahu bahwa fungsi F-nya itu adalah fungsi rasional, maka di sini perlu diperhatikan terkait dengan asimtot. Nah, di dalam fungsi Fx sama dengan 1 per X dikurangi 2, maka di sini diperoleh asimtot tegak yang terletak pada X sama dengan 2. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua, ditentukan domain dan range dari fungsi Gx sama dengan akar dari X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 4, sehingga G merupakan suatu fungsi. Perlu diperhatikan bahwa untuk menentukan domain G adalah semua himpunan dari semua X anggota bilangan real, di mana Gx itu ada atau terdefinisi. Nah, di sini diketahui bahwa Gx-nya itu adalah merupakan fungsi akar, ya, fungsi akar dari X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 4. Maka syarat dari fungsi akar X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 4 itu agar terdefinisi, maka disyaratkan bahwa X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 4 itu harus lebih besar dari sama dengan 0. Maka di sini diperoleh domain dari fungsi G itu adalah himpunan dari X anggota bilangan real dengan X itu kurang dari sama dengan 1 atau X lebih besar dari sama dengan 4. Sedangkan untuk daerah range F, di mana berdasarkan definisi range, maksud saya di sini range G, di mana range G itu adalah himpunan dari Y anggota bilangan real yang memenuhi Y sama dengan Gx untuk suatu X anggota dari DG. Sehingga di sini yang RG atau daerah hasil dari fungsi G itu merupakan himpunan dari Y anggota bilangan real dengan Y sama dengan akar dari X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 4 untuk X anggota bilangan real dengan X-nya itu kurang dari sama dengan negatif 1 atau X lebih besar dari sama dengan 4. Sehingga di sini dapat diperoleh bahwa RG-nya itu merupakan himpunan dari Y anggota bilangan real dengan Y itu lebih besar dari sama dengan 0. Dapat kita ketahui bersama kalau fungsi G atau suatu fungsinya itu dalam bentuk akar, maka daerah hasilnya itu selalu bernilai positif. Nah, berikut diberikan grafik untuk fungsi G, ya. Ini seharusnya fungsi G dari akar X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 4. Nah, untuk mengingat kembali terkait bagaimana menentukan domain dan range dari fungsi satu peubah yang nantinya akan kita gunakan untuk menentukan domain dan range dari fungsi dua peubah, mahasiswa diharapkan dapat mengerjakan latihan berikut ini. Nah, sebagai contoh, di sini saya berikan untuk contoh yang pertama. Kalau Fx di sini sama dengan X ln X kuadrat dikurangi 4, maka di sini harus diperhatikan. Di sini ada perkalian dua fungsi, yaitu X dikalikan dengan fungsi logaritma natural dari X kuadrat dikurangi 4. Maka di sini domain dari fungsi X, ya,
fungsi X di sini adalah karena X-nya bentuknya adalah polinomial derajat 1, maka dapat kita ketahui bersama bahwa jika fungsi itu dalam bentuk polinomial, maka fungsi tersebut akan terdefinisi untuk sembarang X anggota bilangan real. Selanjutnya, fungsi yang kedua adalah fungsi ln X kuadrat dikurangi 4. Nah, fungsi ln di sini akan terdefinisi jika X kuadrat dikurangi 4 itu lebih besar dari 0. Selanjutnya, silahkan ditentukan untuk daerah range dan domain dan range untuk fungsi G, H, dan K. Saya lanjutkan terkait dengan fungsi dua berubah. Diberikan definisi bahwa fungsi f itu merupakan fungsi dua berubah jika f memetakan pasangan dua buah bilangan real x, y anggota dari domain f atau subset dari R2 ke suatu bilangan real f, x, y anggota dari R. Nah, di sini dapat diperhatikan bahwa domain dari fungsi f-nya itu adalah semua pasangan x, y anggota dari R2. Maka di sini x, y di sini dipetakan dengan tepat 1 ke f, x, y anggota dari bilangan real. Himpunan DF disebut dengan domain F dan himpunan semua nilai f, x, y dengan x, y-nya itu anggota dari DF itu disebut dengan daerah hasil atau range F. Maka domain dari F di sini dapat dinotasikan sebagai himpunan dari semua pasangan dua buah bilangan x, y anggota dari R2 di mana f, x, y itu ada atau terdefinisi. Sedangkan range F itu adalah semua himpunan Z anggota dari himpunan bilangan real dengan Z sama dengan f, x, y untuk suatu x, y anggota dari DF. Nah, berikut diberikan contoh fungsi dua berubah f, x, y sama dengan akar x dikurangi y. Untuk menentukan nilai f di titik 3,2 itu dapat dilakukan dengan cara mensubstitusi langsung titik 3,2 ke dalam x, y. Sehingga di sini diperoleh f 3,2 itu sama dengan akar dari 3 dikurangi 2 yaitu sama dengan 1. Selanjutnya untuk menentukan domain dari f kita kembali ke definisi. Karena f-nya itu merupakan fungsi dua berubah, maka domain f-nya itu adalah himpunan dari semua pasangan dua buah bilangan x, y anggota dari R2 sedemikian sehingga akar dari x dikurangi y itu ada. Maka karena di sini fungsinya adalah dalam bentuk akar, maka akar fungsi ini terdefinisi atau ada, maka harus disyaratkan bahwa x dikurangi y itu harus lebih besar dari sama dengan 0 atau x lebih besar dari sama dengan y. Sehingga di sini diperoleh domain dari fungsi f itu adalah himpunan semua pasangan dua buah bilangan x, y anggota dari R2 di mana x itu lebih besar dari sama dengan y. Kalau kita ambil suatu persamaan x sama dengan y, maka kita peroleh suatu garis lurus ya. Suatu garis lurus x sama dengan y. Nah, berikut adalah domain dari fungsi f. Kalau kita ambil suatu persamaan x sama dengan y, maka kita peroleh suatu garis lurus. Sedangkan domain dari f tadi adalah pasangan x, y anggota dari R2 dengan x lebih besar dari sama dengan y. Maka kita harus bisa menentukan daerahnya yang mana. Maka di sini harus kita coba. Kalau misalkan kita ambil titiknya adalah negatif 1,0, berarti di sini artinya apa? X-nya negatif 1, Y-nya adalah 0. Maka di sini diperoleh hubungan di mana X itu kurang dari Y. Maka kalau berdasarkan himpunan dari definisi domainnya, maka negatif 1,0 ini tidak termasuk di dalam domain. Sehingga kalau misalkan kita ambil suatu titik, katakan saja adalah 2,0,
Dengan demikian, X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 0. Kita peroleh hubungan bahwa X itu lebih besar dari Y. Maka, daerah domain dari fungsi f kalau kita gambarkan pada bidang kartesius, itu yang berada di sebelah kanan garis Y sama dengan X. Sedangkan range dari fungsi f itu adalah himpunan dari Z anggota bilangan Y dengan Z sama dengan akar dari X dikurangi Y untuk suatu pasangan X, Y anggota dari DF. Nah, sekarang dapat kita lihat ya. Dapat kita lihat kalau misalkan kita ambil suatu titik di mana X, Y-nya itu adalah 2,0, maka kita substitusi ke fungsi fx, y sehingga kita peroleh akar dari 2 dikurangi 0 itu sama dengan akar 2. Akar 2 bernilai positif meskipun itu adalah bilangan irasional. Selanjutnya kalau misalkan kita ambil titik 0, negatif 1, maka kita peroleh akar dari 0 dikurangi negatif 1 atau sama dengan akar 1. Dan kita peroleh nilainya sama dengan 1. Nilainya juga positif. Nah, berdasarkan contoh-contoh yang ada pada fungsi satu ubah-ubah, maka kita dapat menjamin kalau fungsinya itu dalam bentuk akar, maka nilai fungsinya itu selalu bernilai positif. Maka dari sini, range dari fungsi f di mana fx, y itu sama dengan akar x dikurangi y, untuk suatu x, y anggota dari df, maka daerah range-nya itu adalah Z anggota bilangan Y dengan Z-nya itu lebih besar dari sama dengan 0. Selanjutnya diberikan contoh yang keempat yaitu fungsi 2 peubah dengan Gx, Y itu sama dengan 1 per akar dari 1 dikurangi X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Untuk menentukan domain dari fungsi G, di sini harus kita ketahui bahwa domain dari fungsi G itu adalah himpunan semua pasangan dua bilangan X, Y anggota R2 di mana Gx, Y itu ada atau terdefinisi. Maka di sini 1 per akar dari 1 dikurangi X kuadrat dikurangi Y kuadrat itu ada atau terdefinisi jika yang pertama kita lihat bahwa fungsi Gx, Y itu merupakan fungsi pecahan atau fungsi rasional. Karena ini merupakan fungsi rasional atau fungsi pecahan, maka disyaratkan bahwa penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Dan diketahui juga bahwa penyebutnya itu adalah fungsi akar. Kalau fungsi akar, agar fungsi akar ini terdefinisi, maka disyaratkan bahwa 1 dikurangi X kuadrat dikurangi Y kuadrat itu harus lebih besar dari sama dengan 0. Maka domain dari fungsi G di sini ada dua syarat. Yang pertama adalah akar dari 1 dikurangi X kuadrat dikurangi Y kuadrat tidak boleh sama dengan 0. Dan 1 dikurangi X kuadrat dikurangi Y kuadrat lebih besar dari sama dengan 0. Maka dari dua syarat tersebut diperoleh irisan 1 dikurangi X kuadrat dikurangi Y kuadrat itu harus lebih besar dari 0. Maka dari sini domain dari fungsi G itu adalah himpunan dari semua pasangan dua bilangan X, Y anggota dari R2 sedemikian sehingga X kuadrat ditambah Y kuadrat itu kurang dari 1. Dapat kita perhatikan bahwa kalau kita punya persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1 itu merupakan persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari sama dengan 1. Maka kalau kita sketsakan domain dari fungsi G itu adalah daerah yang berada di dalam lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari sama dengan 1. Tetapi tidak boleh sama dengan 1. Selanjutnya untuk daerah range dari fungsi G. Daerah range dari fungsi G dapat kita perhatikan di sini adalah himpunan dari Z anggota bilangan real, di mana Z itu sama dengan 1 per akar dari 1 dikurangi X kuadrat dikurangi Y kuadrat untuk suatu X, Y anggota dari domain G.
Untuk sembarang x, y anggota dari domain G, maka nilai dari akar 1 dikurangi x kuadrat dikurangi y kuadrat itu selalu bernilai positif. Selanjutnya, di sini fungsi z adalah 1 dibagi dengan akar 1 dikurangi x kuadrat dikurangi y kuadrat. 1 dibagi dengan bilangan positif, maka diperoleh di sini z-nya itu selalu juga bernilai positif, tetapi z itu tidak mungkin sama dengan 0. Maka di sini diperoleh daerah range dari fungsi G adalah semua himpunan z anggota bilangan real dengan z-nya itu lebih besar dari 0. Selanjutnya diberikan contoh yang kelima, yaitu diberikan fungsi 2 berubah hx, y sama dengan x dikalikan ln y kuadrat dikurangi x. Nah, domain dari fungsi h di sini adalah himpunan semua pasangan dua bilangan x, y anggota dari R2, di mana x dikalikan ln y kuadrat dikurangi x itu ada. Nah, di sini kita ketahui bahwa x dikalikan ln y kuadrat dikurangi x, berarti fungsi h itu merupakan perkalian dua fungsi. Fungsi yang pertama yaitu sama dengan x, di mana x-nya itu adalah fungsi polinomial, maka fungsi polinomial di sini akan terdefinisi untuk semua x anggota dari bilangan real. Selanjutnya di sini ada fungsi ln y kuadrat dikurangi x. Karena ini fungsi ln, maka di sini disyaratkan bahwa y kuadrat dikurangi x itu harus lebih besar dari 0. Dengan mengiriskan kedua syarat tadi, maka diperoleh hubungan y kuadrat dikurangi x itu lebih besar dari 0. Sehingga domain dari fungsi h di sini adalah himpunan dari semua pasangan x, y anggota R2 dengan x itu x kurang dari y kuadrat. Nah, dapat kita perhatikan kalau kita ambil suatu persamaan x sama dengan y kuadrat, kita peroleh sketsanya itu adalah berupa parabola yang menghadap ke kanan. X sama dengan y kuadrat. Nah, perlu diperhatikan bahwa domainnya di sini itu adalah x kurang dari y kuadrat. Sekarang kita perhatikan, x sama dengan y kuadrat. Kita ambil titik sembarang, ya. Kita ambil titik sembarang, katakan saja kita ambil titik 1,0. X-nya sama dengan 1, Y-nya 0. Nah, dapat kita lihat di sini, hubungan antara 1 dengan 0, di mana 1 itu lebih besar dari 0. Maka, di mana daerah yang memuat titik 1,0 ini adalah bukan anggota dari domain H. Sekarang kita ambil titik di mana titiknya adalah negatif 1,0. X-nya negatif 1, Y-nya 0. Maka di sini kita peroleh hubungan negatif 1 itu kurang dari 0 kuadrat. Atau negatif 1 kurang dari 0. Maka domain atau sketsa dari domain fungsi H itu terletak di sebelah kiri kurva X sama dengan Y kuadrat. Lebih lanjut, untuk range dari fungsi H itu adalah himpunan Z anggota dari himpunan bilangan real dengan Z itu sama dengan X dikalikan ln Y kuadrat dikurangi X untuk suatu X, Y anggota dari domain H. Maka dengan melakukan substitusi X, Y anggota dari domain ke fungsi H, X, Y, maka di sini dapat kita peroleh bahwa range dari fungsi H itu adalah himpunan dari semua Z anggota himpunan bilangan real. Nah, berikut diberikan latihan soal agar mahasiswa mampu untuk memahami dan menentukan domain dan range dari suatu fungsi dua berubah sekaligus dapat membuat sketsa dari daerah domainnya. Silahkan mahasiswa mengerjakan 3 latihan tersebut. Selanjutnya diberikan pokok pembahasan yang kedua, yaitu terkait dengan grafik fungsi dua berubah. Grafik fungsi dua berubah f itu merupakan himpunan semua titik x,
Y, Z anggota dari R3 dengan Z itu sama dengan Fx, Y dan X, Y itu anggota dari DF. Grafik ini biasa disebut dengan surface atau luasan atau kurva luasan. Nah, di sini dapat diperhatikan kalau di sini pada bidang Kartesian ya, domainnya itu adalah himpunan dari pasangan X, Y anggota dari DF. Di sini adalah domain dari fungsi f-nya. Selanjutnya domain di sini dipetakan ke suatu fungsi Fx, Y itu sama dengan Z. Nah, sehingga di sini diperoleh luasan ya. Luasan dari himpunan pasangan X, Y, Z dengan Z-nya itu sama dengan Fx, Y. Untuk menggambarkan grafik fungsi dua berubah dapat digunakan trace atau pemotongan grafik fungsi dengan suatu bidang di R3. Diperhatikan di sini ada grafik dari fungsi dua berubah, di mana grafiknya di sini merupakan fungsi dari Fx, Y itu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat yang berwarna merah, yang bentuknya adalah paraboloida. Dipotong dengan bidang Z sama dengan 1. Bidang Z sama-sama dengan 1 adalah bidang yang berwarna hijau. Maka diperoleh di sini kalau kita potong ya, diperoleh suatu lingkaran. Kalau bidang paraboloida ini kita potong dengan bidang Z sama dengan 1, maka diperoleh suatu lingkaran. Dan jika dipotong dengan bidang X sama dengan 1, ya, dipotong dengan bidang X sama dengan 1 ataupun Y sama dengan 1, maka diperoleh suatu parabola. Ini diperoleh dengan X sama dengan 1. X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1. Maka di sini diperoleh suatu parabola. Nah, selanjutnya di sini diberikan contoh grafik fungsi Fx, Y sama dengan 1 itu berupa bidang datar yang memotong sumbu Z di titik 0,0,1. Fx, Y sama dengan 1. Di sini mempunyai makna bahwa untuk semua titik X, Y anggota dari domain, maka Fx, Y-nya itu sama dengan 1. Dia selalu bernilai 1 untuk sembarang X, Y anggota dari domain. Nah, dapat kita perhatikan dari grafik ini ya. Kalau yang berwarna merah ini adalah sumbu X, yang berwarna hijau adalah sumbu Y, sedangkan yang berwarna biru di sini adalah sumbu Z. Z-nya bernilai 1 untuk sembarang X, Y anggota dari domain. Sekarang kita ambil untuk sepanjang sumbu X. Kalau kita ambil sepanjang sumbu X, maka Y-nya itu sama dengan 0. Y-nya sama dengan 0. Y-nya sama dengan 0. Maka kalau kita gambarkan berarti titiknya adalah X, 0,1. X, 0,1. Jika X-nya di sini berjalan, maka kita peroleh garis di sini. Garis di mana yang memuat himpunan titik X, 0,1 di sini. Selanjutnya untuk kurva atau grafik yang memotong sumbu Z di titik 0,0,1 ya, diperhatikan untuk yang di sepanjang sumbu Y. Kalau diperhatikan di sepanjang sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Maka kita peroleh himpunan titik X di 0,Y,1. 0,Y,1. Maka di sini kita peroleh garis ini. Himpunan dari semua titik 0,Y,1. Sehingga kalau kita perhatikan di sini bahwa grafik fungsi Fx, Y di sini adalah berupa bidang datar, ya, berupa bidang datar yang terletak atau yang memotong di sumbu Y di titik 0,0,1. Selanjutnya diberikan grafik fungsi Fx, Y sama dengan 6 dikurangi 3x dikurangi 2y itu juga berupa bidang di R3. Nah, misalkan Z itu sama dengan Fx, Y sama dengan 6 dikurangi 3x dikurangi 2y.
Sekarang kita perhatikan. Jika Z itu sama dengan 0 ya. Jika Z sama dengan 0, maka kita peroleh persamaan 6 dikurangi 3X dikurangi 2Y itu sama dengan 0. Atau kita peroleh Y itu sama dengan negatif 3/2X ditambah 3. Yang merupakan suatu garis lurus ya. Suatu garis lurus di mana kalau grafik dari garis Y sama dengan negatif 3/2X ditambah 3 itu akan memotong titik X sama dengan 0. Kalau di titik X sama dengan 0, maka diperoleh Y-nya itu sama dengan 3. Sedangkan pada saat Y-nya sama dengan 0, maka diperoleh titik X-nya itu sama dengan 2. Maka untuk grafik di sepanjang Z sama dengan 0 itu diperoleh garis lurus yang memotong titik 0,3,0 ya. Di sini yang berada di sumbu Y dan titik 2,0,0 yang berada di sumbu X. Maka di sini kita peroleh garis lurus yang menghubungkan titik 2,0,0 dan 0,3,0 pada bidang XY. Selanjutnya jika X sama dengan 0, kalau X sama dengan 0 maka yang kita perhatikan adalah bidang Z dan Z. Maka di sini kita peroleh persamaan Z itu sama dengan 6 dikurangi 2Y. 6 dikurangi 2Y. Di sini juga merupakan suatu garis lurus yang memotong titik 0,0,6 dan 0,3,0. Titik ini diperoleh dengan cara ini. Kalau Y-nya itu sama dengan 0, maka kita peroleh, kalau Y-nya sama dengan 0, kita peroleh Z-nya sama dengan 0. Tadi diperoleh X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya sama dengan 6. Maka kita peroleh titik 0,0,6. Sedangkan pada saat Z sama dengan 0, maka kita peroleh titik Y itu sama dengan 3. X-nya 0, Z-nya 0, Y-nya 3. Maka kita peroleh titik 0,3,0. Selanjutnya berdasarkan grafik di sini kita perhatikan bidang Z dan Z dengan titik 0,3,0 dan 0,0,6. Maka kita punya suatu garis lurus ya, suatu garis lurus dari persamaan Z sama dengan 6 dikurangi 2Y, yaitu yang memotong titik 0,0,6 dan 0,3,0. Selanjutnya jika Y-nya sama dengan 0, berarti kita perhatikan bidang X dan Z. Maka di sini kita peroleh Z itu sama dengan 6 dikurangi 3X ya. Jika kita ambil X-nya sama dengan 0, kita peroleh Z-nya sama dengan 6, sehingga kita peroleh titik 0,0,6. Selanjutnya jika Z-nya sama dengan 0, kita peroleh titik X sama dengan 2. Sehingga kita peroleh titik 2,0,0. 2,0,0 dan 0,0,6. Kita tarik suatu garis lurus yang memotong kedua titik tersebut. Maka dengan menggabungkan dari daerah ketiga-tiganya ini, dari perpotongan antara grafik Z sama dengan 0, X sama dengan 0, dan Y sama dengan 0, maka kita peroleh di sini berupa suatu bidang di R3. Nah, untuk menggambarkan grafik fungsi dua peubah nanti bisa dicoba untuk fungsi yang lain. Nah, atau kita mungkin bisa kembali ke contoh sebelumnya, yaitu grafik fungsi fx, y sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat. Kita perhatikan, kalau fx, y sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat, kalau kita ambil nilai z atau nilai fx, y-nya sama dengan 0, maka kita peroleh hubungan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 0. Yang merupakan persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jarinya itu sama dengan 0. Maka di sini kita peroleh suatu titik di sini. Ya. Selanjutnya kalau kita ambil z-nya sama dengan 1, maka di sini kita peroleh persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat itu sama dengan 1. Yang merupakan persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jarinya itu sama dengan 1. Ini adalah lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jarinya sama dengan 1. Selanjutnya kalau kita ambil z-nya itu sama dengan 4, maka kita peroleh
persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Yang merupakan persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jarinya sama dengan 4. Dan seterusnya, ya. Maka di sini kalau kita menghubungkan persamaan lingkaran tersebut, jadi himpunan dari lingkaran-lingkaran tersebut untuk sembarang Z anggota dari himpunan bilangan real, maka di sini kita peroleh bahwa grafik dari fungsi f(x, y) sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat ini merupakan suatu paraboloida. Selanjutnya terkait dengan materi yang keempat, yaitu terkait dengan kurva ketinggian dan peta kontur. Di sini diberikan definisi. Kurva ketinggian dari fungsi 2 berubah f adalah kurva dengan persamaan f(x, y) sama dengan k, di mana k adalah suatu konstanta. F(x, y) itu bisa juga sama dengan z, ya. Maka di sini dapat juga berarti Z itu sama dengan K. Nah, mempelajari fungsi 2 berubah F itu dapat melalui kurva-kurva ketinggiannya, yaitu kurva-kurva perpotongan permukaan Z sama dengan Fx, Y dengan bidang Z sama dengan K. Jika kita gambar kurva-kurva ketinggian ini di bidang R2, maka akan kita peroleh yang namanya peta kontur dari F. Nah, berikut diberikan fungsi Z sama dengan fx, y itu sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat. Nah, kurva ketinggian itu mempunyai persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan k, untuk k-nya itu lebih besar dari sama dengan 0. Nah, sekarang diperhatikan di sini. Kalau x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan k, kalau kita ambil k-nya sama dengan 1, maka diperoleh kurva ketinggiannya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat itu sama dengan 1. Di mana x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1 itu merupakan persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jarinya itu sama dengan 1. Sedangkan kalau k-nya itu sama dengan 4, maka diperoleh persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jarinya sama dengan 2. Kalau kita ambil k-nya sama dengan 9, berarti kita peroleh persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jarinya sama dengan 3, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau kurva-kurva ketinggian ini tadi, baik untuk K sama dengan 1, untuk K sama dengan 4, K sama dengan 9, dan seterusnya, kita gambarkan pada bidang R2, maka di sini kita peroleh yang namanya peta kontur. Nah, ini adalah peta konturnya. Nah, selanjutnya diberikan contoh yang ke-9, yaitu terkait dengan sketsa kurva ketinggian fx, y sama dengan 6 dikurangi 3x dikurangi 2y untuk k itu sama dengan negatif 6, 0, 6, dan 12. Nah, kurva ketinggiannya di sini kita peroleh kurva ketinggian adalah fx, y sama dengan k. Maka di sini kita peroleh 6 dikurangi 3x dikurangi 2y itu sama dengan k. Atau persamaan ini bisa kita susun kembali menjadi 3x ditambah 2y ditambah k dikurangi 6 itu sama dengan 0. Dengan kata lain, persamaannya ini adalah merupakan himpunan dari garis lurus dengan kemiringannya itu adalah negatif 3/2. Nah, 4 persamaan kurva ketinggian dengan k sama dengan negatif 6, 0, 6, dan 12 adalah ini. 3x ditambah 2y dikurangi 12 sama dengan 0. Artinya apa? Ini adalah garis lurus yang mempunyai kemiringan negatif 3,2 dan memotong titik di sini. Kalau y-nya sama dengan 0, maka kita peroleh x-nya sama dengan 4. Berarti di sini grafik dari 3x ditambah 2y dikurangi 12 adalah persamaan garis lurus dengan kemiringannya adalah negatif 3/2 dan memotong titik 4,0. Sedangkan untuk k sama dengan 0, maka kita peroleh 3x ditambah 2y dikurangi 6 sama dengan 0. Berarti merupakan persamaan garis lurus dengan kemiringan negatif 3/2 dan memotong di titik x sama dengan 2.
Maka di sini garis lurusnya itu memotong bidang kartesian di titik 2,0. Sedangkan pada saat K sama dengan 6, maka kita peroleh 3X ditambah 2Y sama dengan 0 yang merupakan persamaan garis lurus dengan kemiringan negatif 3/2 dan memotong di bidang kartesian itu di titik 0,0 dan seterusnya. Ya. Jadi kalau kita gambarkan dalam bidang kartesian, dalam bidang R2, maka di sini diperoleh peta konturnya, di mana peta konturnya di sini merupakan himpunan garis lurus dengan kemiringan negatif 3/2. Sekarang diperhatikan untuk contoh yang ke-10 ya. Di sini diminta untuk mensketsakan kurva ketinggian fungsi G, X, Y sama dengan akar dari 9 dikurangi X kuadrat dikurangi Y kuadrat untuk K sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Berdasarkan definisi, maka kurva ketinggiannya di sini mempunyai persamaan akar dari 9 dikurangi X kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan K, atau kalau kita ubah ke dalam bentuk lain itu menjadi bentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9 dikurangi K kuadrat. Nah, persamaan ini adalah persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jarinya adalah akar dari 9 dikurangi K kuadrat. Maka untuk kurva ketinggian ketika K-nya itu sama dengan 0, maka kita peroleh persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Maka di sini kita peroleh kurva ketinggiannya adalah berupa persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari sama dengan 9. Sedangkan pada saat K-nya sama dengan 1, maka di sini kita peroleh persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan 8. Maka di sini kita peroleh lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jarinya adalah akar 8. Nah, jari-jarinya adalah akar 8 dan seterusnya. Maka dari sini himpunan dari kurva-kurva ketinggian pada bidang R2 ini yang dinamakan dengan peta kontur dari G. Nah, selanjutnya terkait dengan pokok pembahasan yang terakhir yaitu fungsi 3 peubah atau lebih. Di sini diberikan definisi, fungsi 3 peubah f(x, y, z) adalah relasi yang memetakan setiap pasangan triple x, y, z anggota dari DF yang merupakan subset dari R3 dengan tepat satu ke bilangan real f(x, y, z) anggota dari R. Untuk menentukan domain dan range dari fungsi 3 peubah atau lebih itu sama seperti menentukan domain dari fungsi 2 peubah. Hanya saja di sini domainnya itu adalah merupakan pasangan triple x, y, z anggota dari R3. Nah, di sini diberikan contoh di mana untuk menentukan domain dari fungsi f, x, y, z itu sama dengan ln z dikurangi y ditambah xy dikalikan dengan sin z. Nah, akar fungsi f di sini ada, maka domain f di sini haruslah himpunan dari pasangan triple x, y, z anggota dari R3 dengan ln z dikurangi y ditambah xz dikalikan sin z itu ada. Nah, sekarang diperhatikan. Di sini ada beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah ln y dikurangi z. Z dikurangi Z. Maka fungsi ln di sini agar terdefinisi, maka haruslah Z dikurangi Y itu lebih besar dari 0. Selanjutnya kita perhatikan fungsi perkalian antara X, Y dikalikan dengan sin Z. X adalah fungsi polinomial, Y-nya adalah fungsi polinomial, maka X dan Y di sini dia akan terdefinisi untuk semua anggota bilangan real. Sedangkan sin Z di sini adalah fungsi trigonometri. Dan fungsi trigonometri ini juga terdefinisi untuk semua Z anggota bilangan real. Selanjutnya dengan mengiriskan ketiga daerah tersebut, maka diperoleh hubungan agar fungsi fx, y, z itu adalah ada ataupun terdefinisi, maka haruslah df-nya adalah himpunan pasangan x, y, z anggota dari R3 dengan z dikurangi y itu lebih besar dari 0 atau z itu lebih besar dari y.
Nah, untuk memahami materi-materi yang sudah saya sampaikan, silahkan dicoba latihan soal yang ada di buku James Stewart maupun di buku Parcel. Untuk video kali ini, hanya sampai fungsi 3 berubah saja yang saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.